Hari ini saya baru aja namatin game yang judulnya Man of Medan ya. Lucunya nggak ada orang Medannya dalam sini walaupun judulnya adalah si orang dari Medan gitu ya. Nah, gamenya game horor ya, seru banget di PS4 Pro. Lama banget saya udah nggak namatin game dan ini salah satu game yang akhirnya saya tamatin juga. Saya selalu suka dengan game yang choice decision based ya, dimana kita harus mengambil keputusan dalam jangka yang pendek gitu, dikasih waktu. Kalau salah memilih bisa berakibat hal yang ya mungkin sekali sampai karakternya istilahnya tewas, dan kalau karakternya tewas kita nggak bisa ngulang, harus ngulang dari awal lagi ya. Jadi saya pas di terakhir tadi ada satu opsi yang saya pilih dan akhirnya menyebabkan si karakternya meninggal gitu ya, satu ditembak sama penjahatnya. Wah gila, langsung pas segitu salah ambil keputusan gitu ya. Terus saya milih yang opsi yang lain sehingga karakternya bisa selamat gitu, karena kan seru kalau bisa semua karakternya selamat gitu, tapi ternyata ada satu yang ya terpaksa harus meninggal gitu ya. Nah, game seperti ini terkadang bantu kita untuk berpikir, bantu mengasah kita untuk lebih expand pemikiran kita. Jadi game itu seringkali dilabel sebagai sesuatu hal yang negatif karena memang zaman dulu seperti itu. Ya, game-game itu zaman dulu sangat-sangat tidak edukatif, sangat-sangat nggak ada manfaatnya gitu ya. Ibaratnya kayak ya, saya selalu paling lucu sih kalau misalkan ditanya ya, siapa di sini yang kalau anaknya jago main catur, jadi grandmaster catur itu bangga. Rata-rata di kelas biasanya mereka kan mengangkat tangan dan bilang, ya Pak saya bangga kalau anak saya jadi grandmaster catur. Nah kenapa pertanyaannya? Kan catur juga sebuah permainan. Ya, tapi karena ada di kerangka berpikir mereka selama puluhan tahun ya, kita sudah mengenal bahwa orang yang bisa jadi grandmaster catur itu luar biasa, dia hebat sekali, dia sangat pintar. Ya, jadi akhirnya kita punya set pendapat yang sama yang karena sudah ditanamkan di jutaan orang di dunia. Jadi itu sudah menjadi kesepakatan resmi bahwa kalau misalkan jadi grandmaster catur itu orangnya luar biasa, hebat dan pintar sekali. Nah, padahal kalau misalkan anak-anak Anda ya seringkali main game, mungkin kalau Anda nggak memperhatikan, jadi Anda nggak tahu. Ya, mereka bermain game yang bahkan game-gamenya itu punya aturan-aturan yang lebih kompleks daripada bermain catur. Ya, justru karena kesederhanaan ya, catur jadi sangat sulit sekali. Ya, karena mainnya jadi benar-benar harus taktikal banget. Tapi bukan berarti permainan yang dimainkan sama anak-anak Anda itu tidak sulit loh. Karena kalau Anda perhatikan, ada banyak teknik yang perlu mereka lakukan, ada banyak hal yang perlu mereka ketahui, ada banyak disiplin yang perlu mereka miliki untuk bisa sekedar memainkan game-game yang mereka mainkan. Ya banyak yang main game strategi, saya lihat sekarang anak-anak gitu ya. Terus main bagaimana mereka koordinasi, kumpul sama teman mau nyerang di satu titik, mereka harus rencanakan semuanya dulu dengan secara matang kalau nggak bisa kalah. Setiap kali kalah mereka harus ngulang lagi, mereka harus belajar lagi, coba cari cara yang baru ya. Nah, bagaimana kalau kemampuan mereka untuk beradaptasi di game mereka digunakan di dalam kehidupan sehari-hari? Ya, itu bisa jadi malah membantu ya menciptakan sistem yang baru dalam hidup mereka. Contohnya di masa sekarang lagi COVID-19. Semua orang dulunya dunia nyata adalah semua yang di luar internet gitu ya. Internet itu dibilang dunia maya. Tapi sekarang hampir semua orang masuk ke dunia maya seolah-olah sekarang dunia nyatanya adalah di internet. Dunia mayanya adalah di kehidupan kita sehari-hari. Ya, karena itu udah jadi new reality-nya kita. Kita kerja di sana, kita bertemu orang di sana, kita ngelihat sosial media, ya semua hal kita lakukan secara online sekarang, ya itu jadi realita baru kita. Dan semua yang ya mayanya itu justru di kehidupan ketika kita keluar rumah gitu. Kayaknya asing, beda, bukan kayak dulu lagi gitu. Dan nggak tahu sampai kapan ini berlangsung. Yang pasti adalah perubahan transisi di masa sekarang ke online itu tidak pernah dalam sejarah manusia ya mengalami loncatan yang begitu cepat sekali dalam kita merevolusi bagaimana cara kita melakukan sesuatu. Ya, semenjak awal memang udah mulai ya internet itu digalakan segala macam, tapi begitu ada COVID-19 transisinya itu luar biasa sekali. Saturasinya begitu dahsyat, begitu luar biasa, sangat-sangat gila banget lah boleh dibilang. Nah di masa seperti sekarang, yang paling dibutuhkan adalah beradaptasi. Kalau Anda memperhatikan anak yang bermain game, dia bisa main di satu game A,
dengan semua peraturan dan rules-rules yang mereka mainkan, lalu mereka bisa bosan, mereka bisa pindah ke game B dan mempelajari semua aturan-aturan yang baru untuk mereka bisa bermain. Ya, game C, game D, game E, dan banyak sekali game-game mereka itu lebih sulit daripada permainan caturnya. Tapi kenapa mereka kok nggak main catur aja, Pak? Ya iyalah, karena kan udah nggak ada yang main catur hari gini kali, gitu kan. Ya, jadi hari gini the new pintar is kalau bisa main game-game online yang rumit-rumit gitu. Itu canggih tuh, karena pola berpikirnya pasti nggak mungkin pakai cara yang gampang. Anda coba deh kalau kita main ya, sekali-sekali liatin dia main game apa, terus Anda coba mainin seperti game yang sama dia mainin. Anda install di aplikasi di handphone Anda coba deh, iseng aja Anda mainin. Ya, bisa jadi Anda akan terkagum karena begitu sulitnya game-gamenya mereka sekarang gitu ya. Nah, jadi ketika kita melabel sesuatu sebagai sesuatu hal negatif, tentu kita akan tidak bisa mendapatkan manfaat yang sebenarnya bisa diberikan oleh hal tersebut. Ya, misalkan Anda membenci sekali sama game, maka game akan menjadi musuh Anda, sehingga Anda tidak bisa melihat sudut pandang yang sebenarnya banyak hal yang baik juga yang dari sebuah game bisa kita ambil pesannya. Misal contoh, kalau anak Anda mencoba sesuatu dan gagal, nggak usah takut, kan kamu sering main game, coba lagi aja. Nanti kan dia, oh iya ya, kayak di game saya, cobain lagi aja. Yes, ya, jadi ketika dia sering main game, dia udah terbiasa dengan kekalahan misalnya. Kalau kalah main ya udahlah, paling sebel gitu. Tapi cobain lagi dengan cara yang berbeda, nyontek dari YouTube misalnya, abis itu bisa dilakukan. Nah, bayangin kalau misalkan mereka perlu beradaptasi, mereka bisa beradaptasi dengan cepat. Karena dari game ke game yang lainnya, hari ini kita bisa jadi tukang tembak-tembakan, besok jadi tukang balapan, besok jadi tukang dance, bisa besok jadi detektif, bisa jadi apa aja. Ya, itulah kenapa saya senang sama game, karena saya bisa menjadi siapa saja ya karakter yang saya mainkan gitu. Jadi variatif, hidupnya nggak monoton. Kalau udah nggak keluar di rumah, minimal dia keluar secara virtual di gamenya gitu ya. Jadi lebih banyak pengetahuannya, ya lebih bagus ya. Dan menurut saya banyak hal yang memang positif dari sebuah game. Tapi bukan berarti jadi pembenaran anak Anda jadi main game terus-terusan juga, enggak. Tapi saya di sini pengen cerita, ketika Anda ada punya anak yang bermain game di rumah, Anda mungkin bisa ajak komunikasi mereka dengan apa? Mulai belajarlah untuk menyadari game apa yang dia mainkan, cari tahu, sehingga Anda bisa lebih menghargai dia, bahwa oh ternyata dia pinter juga ya bisa mainin game kayak gini. Saran saya Anda cobain deh, setengah mati percaya deh, ya game-game sekarang tuh rumit sekali gitu. Nah, jadi kalau misalkan mereka bisa menyadari kemampuan adaptasi ini, kayak di masa sekarang nih lagi semuanya online, adaptasi mereka tuh cepet banget, ya. Kasih deh segala macam ya, mereka belajar YouTube apa segala cepet ya kan, belajar mau bikin website mungkin kalau mereka mau juga bisa lakukan gitu ya. Pokoknya apa aja dikasih mereka bisa, sebenarnya bisa mereka lakukan kalau Anda pintar mengarahkannya. Nah, jadi belajarlah cara komunikasi yang baik, sehingga suatu saat Anda bisa membantu mereka, mengarahkan mereka ke arah yang lebih positif menurut versi Anda, ya, untuk bisa membantu mereka striving di dunia nyatanya sekarang, ya, which is di internet, ya. Kalau mereka sering main game, minimal bahasa Inggrisnya lancar mungkin ya, terus mereka biasa koordinasi komunikasi dengan orang lain, ya, ini juga modal yang sangat bagus sekali di dunia usaha ya ke depannya. Karena buat kerja sama orang di masa sekarang mungkin awalnya visible, tapi makin kesini saya melihat ya berbisnis itu salah satu opsi yang paling menarik, yang paling seksi, yang paling bagus, yang bisa diraih oleh anak-anak generasi-generasi baru ya, untuk mereka bisa menghasilkan uang yang banyak dengan memberikan value atau nilai-nilai yang bisa diberikan kepada pasar. Ya, jadi seperti itu. Mungkin kalau Anda mensupport mereka justru dengan teknologi yang ada segala macamnya, jangan membenci gadget ya. Belajar negosiasi ya, dibatasi waktunya boleh ya kan, dinegosiasi sama mereka ya. Jadi jangan pakai cara yang cenderung memaksa, otoriter atau segala macam. Coba aja komunikasi. Ketika komunikasinya baik, semuanya terhubung dengan baik ya, maka terjalin semuanya oke, dia akan sangat sayang sama Anda, dan Anda bersama akan menciptakan banyak hal besar ke depannya dalam kehidupan Anda. Oke, itu aja. Thank you banget buat video ini. Semoga bisa bermanfaat bagi para orang tua yang sekarang lagi WFH, anaknya di rumah terus main game melulu. Ya, pokoknya always be happy. Ya, dan thank you video ini buat Anda semua, dan makasih buat supportnya selama ini. Please klik like ya, terus juga di forward ya.
See you again, waktunya udah mau habis. Dadah.